Nah, disebutkan juga ya, fa'in aradta an ta'rifa nafsaka hal anta min ahli syaqawah atau min ahli sa'adah. Kalau kita mau tahu apakah kita ini termasuk dari bagian orang yang bahagia atau dari bagian orang yang menderita, yang celaka menurut Allah Subhanahu wa taala, faqdur fi qalbika, lihat ke dalam hati kita. Fa in kunta tasaddaqa bi wujudi rabbika wa tuwahhidahu fi mulkihi. Kalau hati kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, meyakini ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, yang kemudian ini dirangkum dalam satu kalimat syahadat, itu adalah la ilaha illallah. Kenapa kok la ilaha illallah? La ilaha illallah itu kan menafikan segala sesuatu kecuali daripada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, la wujuda bihaqqin illallah, la marzuqa bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali daripada Allah. Tidak ada yang wujud kecuali daripada Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah, dan lain sebagainya. Makanya disebutkan bahwa zikir itu diantara yang paling penting adalah wiqayatul qalbi an dzikri ma siwa. Bagaimana menjadikan hati kita itu, kalbu kita itu hilang dari ingatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang ada di dalam hati kita hanyalah Allah. Ini yang coba dihadirkan melalui apa? Melalui zikir. Ya, hari ini tidak terasa apa-apa dalam kita berzikir. Khafi, karena guru mursyid menanamkan. Ketika sudah ditanamkan, masalahnya posisinya hati kita masih tertutup. Dan disitulah kita melatih supaya kalbu kita ini betul-betul terbuka. Sehingga bagaimana hati yang hidup, yaitu adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Fi kulli waqtin wa makan, dalam setiap waktu, dalam setiap tempat. Kadang-kadang kan kita begini, ketika lagi sulit baru ingat semua. Ketika lagi senang, oh itu hasil usaha saya sendiri. Nah, hati-hati. Ini bin alamat syaqawah. Ada orang diberikan rezeki yang banyak dalam hidupnya, tapi hidupnya tidak tenang. Ada. Ada orang diberikan uang yang begitu banyak di dalam kehidupannya, tapi jauh dari Allah. Banyak. Karena yang dimaksudkan dengan ahlus sa'adah yang paling penting adalah di dalam. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Silakan cari dunia, cari harta. Karena bagaimanapun kita secara syariat beramal untuk harta. Kan kata Nabi, orang yang tangannya di atas lebih utama dari yang tangannya di bawah. Lah mau sedekah pakai apa? Masa mau apa seumur hidup sedekahnya cuma senyum? Gitu ya, tentang disebutkan tabassumu fi wajhi akhika shadaqah, gitu ya. Senyum kepada saudara itu adalah sedekah, maksud tidak hanya senyum mulu. Kan butuh duit. Mau bayar zakat pakai apa? Pakai duit. Mau pergi haji pakai apa? Pakai duit. Mau pergi manakib aja butuh duit buat beli bensin motor, buat beli bensin mobil, dan lain-lain. Silahkan cari dunia. Tapi ingat, itu bukan tujuan akhir. Itu bukan tolak ukur. Dunia itu bukan tolak ukur. Karena tolak ukur kita di mana? Di sini. Makanya kenapa Tuhan Syekh menyampaikan di dalam wasiatnya tadi di Manqabah, apa di antara salah satu landasan bertasawuf itu ada dekat dengan kefaturan. Bukan berarti tidak punya apa-apa.
tapi hatinya yang bersih dari urusan dunia, sehingga hatinya terus merasa fakir, merasa cukup. Maka disebutkan juga di sini bahwa di antara yang disebut dengan as-sa'adah adalah al-qanaah, merasa cukup. Orang yang masuk pada ahlus sa'adah, maka dia akan senantiasa cukup, dia akan senantiasa merasa ridho, dia akan senantiasa merasa syukur, ridhonya qanaah. Kenapa? Hidupnya terus syukur kepada Allah. Allah Arhamur Rahimin, Allah itu yang Maha Rahman, Allah itu yang Maha Rahim, Allah itu yang memberikan rezeki, Allah itu yang mencukupkan manusia menurut hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati kita sekarang ini sedang dilatih oleh guru mursyid kita melalui amaliyah yang kita lakukan. Dilatih untuk apa? Untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana betul-betul menghadirkan kesadaran di dalam diri kita, di dalam qalbu kita, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang ada di dalam hidup kita, yang layak mendapatkan tempat di dalam kehidupan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang ujiannya orang pasti bakal berbeda-beda. Ada orang tadinya nggak pernah sholat, tiba-tiba Allah kasih hidayah, ya jadi rajin sholatnya, berjamaah lagi. Tapi kok kenapa katanya? Ini cerita langsung. Kok kenapa sebelum saya rajin sholat, rezeki itu mengalir terus, proyekan banyak terus. Kok sekarang saya rajin sholat, yang hutang miliaran kamu, rezekinya berhenti. Karena kenapa? Cara Allah untuk mendekatkan seorang hamba seringkali berbeda-beda. Ada yang cuma ditoel sedikit, dekat sama Allah. Ada yang kadang harus digampar sedikit, baru balik sama Allah. Ada yang harus disahabat dulu, baru balik sama Allah. Ada yang ambil tembal diangkat, tembal lagi diangkat lagi, baru balik ke Allah. Macam-macam caranya.